Ananda, baik untuk kesimpulan mengenai gerak menggelinding, ialah gerak benda yang mengalami perputaran atau rotasi dan berpindah dari suatu titik ke titik yang lain. Contohnya kalau di sini kan kita nggak ada nih permainan bola bowling, berarti permainan yang ada di sini adalah yang umum digunakan adalah sepak bola. Jadi dia mengalami perputaran dan juga berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Oke. Nah, mengenai persamaan atau rumus energi kinetik pada gerak translasi adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK energi kinetik, satuannya adalah joule, M itu adalah massa, dan V adalah kelajuan. Nah, ini adalah persamaan yang digunakan untuk mencari energi kinetik pada gerak translasi. Sementara untuk energi kinetik pada gerak rotasi sebenarnya analog ya Ananda dengan translasi. EK sama dengan setengah I kali omega kuadrat. Sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa M pada gerak translasi merupakan I pada gerak rotasi dan V pada gerak translasi merupakan omega untuk gerak rotasi. Nah, I momen inersia, omega adalah kelajuan sudut. Nah, satuannya adalah radian per sekon. Oke. Nah, jadi kalau seandainya benda menggelinding, berarti energi kinetiknya total itu merupakan penjumlahan dari EK trans tambah EK rot. Jadi EK total untuk gerak menggelinding adalah EK translasi ditambah EK rotasi. Nah, ini persamaannya. Jadi EK translasi setengah mv kuadrat, EK rotasi adalah setengah I kali omega kuadrat. Nah, ini adalah energi total untuk gerak menggelinding. Ini ada contoh soal ya Ananda, silinder pejal dengan jari-jari 5 cm, masanya 0,25 kg, bertranslasi dengan kelajuan linier 4 meter per sekon. Tentukan energi kinetik silinder jika selain bertranslasi, silinder juga berrotasi. Berarti ini yang ditanya adalah energi kinetik total ya. Bendanya adalah silinder pejal. Oke. Nah, kalau silinder pejal berarti inersianya adalah setengah mr kuadrat. Oke, kita bahas bersama ya. Oke, untuk yang diketahui ini terpotong sedikit. Diketahui itu R ya, R-nya adalah berapa di situ Ananda? 5 ya. Kemudian masanya 0,25 kg. V-nya adalah 4 meter per sekon. Yang ditanya adalah EK total. Jawaban EK total itu adalah EK translasi ditambah EK rotasi. Oke. Nah, EK translasi rumusnya adalah setengah mv kuadrat dan EK rotasi setengah I kali omega kuadrat. Nah, ini dibuat persamaannya. Yang I di sini kita ganti karena bendanya adalah silinder pejal, berarti setengah mr kuadrat. Nah, Ananda, omega di sini berubah menjadi V per R. Ini hubungannya adalah antara gerak lurus dengan gerak melingkar. Ada persamaannya. V sama dengan omega kali R. S sama dengan theta kali R. Dan A sama dengan alfa kali R. Karena V sama dengan omega kali R, berarti untuk mencari omega adalah V per R. Karena dia kuadrat, maka dikuadratkan. Nah, kira-kira siapa di sini yang bisa dicoret? Kalau ini dikuadratkan menjadi V kuadrat, kalau R dikuadratkan menjadi R kuadrat, sehingga ini dicoret. Ini R kuadrat dicoret, ini juga dicoret. Apalagi persamaan kita yang tinggal Ananda? Setengah mv kuadrat ditambah ini ada setengah, berarti seperempat. Ini M masih ada, V-nya juga masih ada. Yang hilang adalah R. Oke, inilah persamaan kita. Samakan penyebut, sama-sama penyebutnya 4. Berarti di sini 2 ditambah 1 menjadi 3/4 mv kuadrat. Nah, silakan dimasukkan lagi. Berarti EK-nya adalah 3/4
dikali M-nya berapa? 0,25 dikali V-nya berapa? 4 meter per sekon. Namun di sini MV kuadrat berarti dikuadratkan. Nah, berarti 3/4 dikali, ini dijadikan yang pecahan desimal dijadikan pecahan biasa, 1/4. Lalu dikali dengan 4 dikuadratkan 16. Sehingga dapat nilainya adalah 3 Joule. Oke, ini dicoret 16, ini ada 4, berarti 1 ya. 16 dibagi 4, 4. Nah, ini juga 4 dibagi 4, 1. Berarti tinggal 3 Joule. Jadi untuk contoh soal yang pertama ini, jawaban EK totalnya adalah 3 Joule. Nah, ini hubungannya Ananda. Hubungan antara gerak translasi dengan gerak rotasi. Ini dipelajari waktu kelas 10, yaitu bab gerak lurus dengan gerak melingkar. Nah, ini hubungannya. Kalau untuk posisi, hubungannya adalah S sama dengan theta kali R. Kalau untuk kecepatan, hubungannya adalah V sama dengan omega kali R. Nah, ini yang kita gunakan tadi. Sehingga untuk mencari omega adalah V per R. Nah, untuk hubungan percepatannya adalah A sama dengan alfa dikali R. Alfa ini adalah percepatan sudut. Nah, baik Ananda, lanjut ya. Masalah energi mekanik lagi. Kalau berbicara tentang energi mekanik, berarti bentuk energi yang berkaitan dengan gerak. Kemudian energi mekanik ini dimiliki oleh suatu benda, tapi nilainya selalu tetap pada setiap titik lintasan benda. Nah, inilah yang dinamakan dengan hukum kekekalan energi. Nah, untuk persamaannya, energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. 1 awal, akhirnya 2. Namun nilainya adalah selalu konstan. Kalau Ibu pecah, berarti EM di sini adalah EK, energi kinetik, ditambah EP, tapi kondisi awal. Ini sama dengan nilai EK2 tambah EP2. Ini adalah keadaan akhir, namun nilai keduanya adalah konstan. Karena hukum kekekalan energi mengatur bahwa setiap total energi pada sistem, yakni energi mekanik, harus selalu sama, maka energi mekanik sebelum dan sesudahnya memiliki besar yang sama. Nah, ini persamaannya. Energi mekanik sebelum sama dengan energi mekanik sesudah. EM1 sama dengan EM2. Maka inilah persamaannya Ibu ganti ya, EK1 menjadi setengah. Nah, EK apa persamaannya? MV kuadrat. Ini untuk kondisi awal. EP1 berarti energi potensial awal, M kali G kali H. Kemudian sama dengan EK2, ganti persamaannya, setengah kali M kali V kuadrat, tapi keadaan akhir, ditambah dengan EP2, M kali G kali H, keadaan akhir. Nah, seperti ini persamaannya. Nah, contohnya adalah bola pejal bermassa 10 kg, mula-mula diam, kemudian dilepaskan dari ujung sebuah bidang miring dan mulai bergerak translasi, rotasi. Jadi ini menggelinding ya, otomatis ada gerak translasi, ada gerak rotasi. Nah, jari-jari bola adalah 1 meter, jari-jari bola 1 meter, kemudian ketinggiannya adalah ketinggian ini ya, 28 meter. Tentukan kecepatan bola saat tiba di ujung bawah bidang miring. Nah, ini diketahuinya. Kemudian yang ditanya V dan jawabannya adalah kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, cuman persamaannya apa Ananda? Persamaannya adalah energi kinetik di sini adalah energi kinetik total karena geraknya adalah menggelinding. Jadi untuk keadaan awal dan keadaan akhir di sini, EK-nya ini harus kita buatkan bahwa EK di sini adalah EK total. Karena gerakannya menggelinding berarti perpaduan gerak translasi dan gerak rotasi. Sehingga yang dibuat persamaannya adalah seperti ini. Untuk EP pertama, MGH1, EK pertama, dibuatkan. Nah, karena dia adalah geraknya menggelinding. Setengah MV kuadrat, ini juga setengah MV kuadrat. Sama dengan MGH2 ditambah setengah MV kuadrat ditambah setengah